semuanya, di sini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Adnan. Halo Mas Adnan. Halo. Terus di sini kali ini kita mau ngobrolin tentang gimana sih ceritanya Mas Adnan sama aku sendiri bisa dapat beasiswa profesor ke Korea. Jadi di sini kita bakal cerita tentang pengalaman kita masing-masing. Jadi ikuti terus ya sampai akhir. Halo semuanya, bagi kalian yang ingin tahu gimana sih keseharian asli mahasiswa di Korea Selatan, jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya, biar aku tambah semangat ngasih berbagai info untuk kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, sekarang kita ngobrol sama Yosi ya. Kok jadi saya ya? Dulu gimana bisa sampai Korea itu, infonya dapetnya dari mana Yos? Aku dulu deh. Oke, jadi aku dulu dapat infonya itu dari grup grup Facebook sama dosen-dosen gitu. Jadi kan jurusanku Teknik Informatika itu ada kayak grup Facebook sama dosen. Jadi fungsinya buat ya ngasih info-info yang penting gitu, kayak misal persyaratan wisuda dan lain sebagainya. Nah, aku dapat infonya itu dari situ. Terus selain itu ITS.io ku itu juga ngepost gitu loh di Instagram gitu. International office-nya. Ya, international office-nya. Jadi ya dari dua platform itu ya udah sering ke broadcast kan, jadi ya udahlah coba dulu deh gitu. Kalau Mas sendiri tahu infonya dari mana? Dulu aku dihubungin langsung sama dosbing skripsiku langsung. Jadi pada suatu hari tiba-tiba di chat, Adnan minat gak beasiswa S2 di Korea gitu. Saya jawabinnya ya Pak, saya ditawarin beasiswa di mana aja mah minat gitu ya. Oke. Terus ya akhirnya dikasih tahu profnya ini, kampusnya di mana, akhirnya ya saya coba apply gitu. Berarti itu langsung ngasih tahu kampusnya di sini gitu. Iya. Berarti cuman apply langsung ke PNU gitu. Dulu apply-nya langsung ke profnya. Jadi profnya minta CV. Memang profku sekarang memang tanya ke dosbingku. Langsung tanya. Berarti ada mahasiswa nggak buat masuk ke sini gitu. Berarti nggak kayak broadcast poster kayak enggak ya? Enggak. Lewat jalur dalam ya. Jalur dalam lebih direct gitu. Lebih direct gitu ya. Mantap. Kalau di punya aku soalnya broadcast, jadi sebenarnya aku juga nggak daftar di kampus ini aja, tapi ada di kampus Taiwan juga. Jadi gara-gara broadcastnya banyak dan bersamaan kan mereka pada buka beasiswanya, makanya aku nyoba juga yang di Taiwan juga gitu. Oke. Taiwannya di mana? NTUST ya? Enggak sih, pas itu yang buka NCU sama NCTU. Yang NCTU bagus buat Teknik Informatika sih sebenarnya. Cuman karena ya setelah aku banding-bandingin gimana kehidupan sana dan kehidupan di sini, terus aku bandingin juga nanti beasiswanya dapat segini, kayak living expense-nya itu berapa, terus akhirnya ya udah deh di sini aja, kayaknya lebih bisa mencukupi gitu. Jadi hitung-hitungannya emang kayaknya lebih bisa hidup di PNU gitu ya. Iya. Oke. Kayaknya kayak di sana itu masih ngawang juga sih, soalnya informasinya nggak seberapa banyak. Jadi ya di sini juga nggak seberapa banyak, cuman kalau setelah ku hitung ngelihat YouTube juga, YouTube-nya orang-orang juga gimana hidupnya di sana di sini itu living expense-nya itu berapa, ya udah akhirnya kayaknya yang beasiswa ini emang lebih worth it lah, maksudnya lebih cukup lah untuk menghidupiku daripada kalau yang di sana. Kalau yang di sana kayaknya butuh ditambahin gitu loh. Makanya aku milihnya di sini tuh biar nggak perlu nambah-nambah lagi. Oke, selanjutnya kita bahas model seleksinya. Kalau model seleksi dari Mas Adnan nih, beasiswanya gimana sih dulu? Dulu diminta buat ngirim CV dulu pertama. Ngirim CV. Pertama mesti kirim CV. Terus karena kebetulan yang ditawarkan sama dosbingku itu cuma aku doang, akhirnya ya langsung lanjut ke wawancara aja, langsung wawancara. Berarti dari profesor ini minta mahasiswa, terus habis itu mahasiswa yang ditawarin cuma Mas doang atau ada mahasiswa lain gitu? Kebetulan waktu itu ada 2 profesor yang nyari mahasiswa dan
ngubungin lewat dosbing skripsiku, dosbingku. Iya. Kemudian dosbingku ngasih tahu infonya ke mahasiswa bimbingan skripsinya. Oh gitu. Berapa itu mahasiswanya? Mahasiswa bimbingan skripsi dosenku itu sebenarnya cukup banyak ya, mungkin ada 5 atau 6. Cuma yang bidangnya sesuai dengan profesor itu cuma ada 2 gitu kan. Jadi kayak pas 2 profesor, 2 mahasiswa. Oh pas gitu ya. Terus udah ditawarin, temanku satu ditawarin, dia nolak, dia lebih milih kerja daripada S2. Dia akhirnya emang kerja sih sekarang, udah kerja. Berarti akhirnya cuman Mas yang dari UGM lanjut ke PNU. Iya waktu itu. Gitu. Kalau yang model seleksinya berarti CV-nya itu tetap ngirim apa? CV tetap ngirim. Tapi cuma sebagai formalitas doang berarti ya? Sebenarnya kalau bilang formalitas doang ya enggak juga sih, kan CV itu juga masih di review juga ya pastinya. Oke. Terus habis itu baru wawancara. Baru wawancara tiba-tiba. Sama prof yang sekarang Mas. Iya, sama profku via Skype. Okay. Kalau yang aku beda sih, gara-gara dia broadcast, terus yang daftar itu kan nggak cuma dari kampusku doang jadinya, jadi ada dari kampus yang lain-lain. Terus model seleksinya itu pertama sama-sama ngirim CV juga, ngirim CV tapi di Google Form, jadi di submit gitu. Terus nanti bakal dikabarin 15 orang yang masuk ke tahap wawancara gitu. Jadi wawancaranya sendiri ini offline, profesor yang datang ke Indonesia gitu. Oh iya? Iya, pas saat itu corona belum marak sih, masih kayak awal-awal itu bulan banget. Apa? Bulan apa ya? Januari apa Februari ya? Februari 2020 kayaknya. Ya Februari awal 2020, dan itu corona belum hype banget di Indonesia dan Korea, masih di Taiwan aja kalau nggak salah. Jadi di Taiwan, di China, tapi di Indonesia sama Korea belum hype. Ya belum hype, belum. Ya masih. Ya intinya masih oke buat pergi-pergi gitu ya. Iya masih oke, bahkan kayaknya nggak pakai masker deh pas itu. Belum ada himbauan pakai masker bahkan. Kalau nggak salah loh. Apa pakai ya? Aku lupa. Kayaknya enggak deh. Seingatku enggak ya. Ya belum aku agak lupa ya, cuman ya apa, profesor bisa datang ke Indonesia, dan di situ kan udah ditulisin itu program beasiswa untuk lab apa gitu kan. Nah labnya ini lab gabungan dari lab kecil profesor ini. Jadi sebenarnya di broadcastannya tulisannya itu topik researchnya itu ada AI, IoT, network. Nah dia di dalam satu lab gitu loh, tapi sebenarnya yang aslinya itu dia gabungan dari beberapa lab profesor ini. Jadi pas itu yang datang ke Indonesia itu ada 3 profesor. Nah dari 3 profesor ini ternyata yang butuh cuman 2 profesor doang. Nggak tahu yang satu ikut kenapa, nggak tahu sih. Jalan-jalan kali. Tapi kayaknya ada obrolan lain, soalnya kalau nggak salah habis itu aku tuh ngelihat ada berita yang dari platformnya web ITS kalau mungkin bakal bekerja sama untuk summer school gitu loh. Tapi kayaknya nggak jadi gara-gara corona deh. Tapi pas itu udah kayak apa ya, ngobrol-ngobrol tentang summer school sama dosen-dosen yang di kampusku juga. Makanya ada beritanya di web kampus gitu loh, web internal. Terus, nah 2 profesor ini yang butuh mahasiswa ternyata. Dan pas itu dari 15 yang diwawancara, akhirnya ya cuma 2 yang diambil gitu. Jadinya aku sama temenku. Jadi temenku juga dari ITS juga, satu lab juga sama aku di S1. Nah itu yang keterima akhirnya. Jadi pas saat itu ketemu sih banyak orang-orang luar ITS yang datang juga. Orang luar ITS-nya mana aja kalau boleh tahu? Setauku ada yang dari sama, yang setauku itu aja sih. Kayaknya ada juga salah satu institut juga di Surabaya. Seingatku beberapa itu sih, nggak tahu fullnya kan cuman kayak ngelihat di daftar hadirnya kalau nggak salah juga ada tulisannya gitu. Jadi saingannya banyak juga ya? Saingannya 2 dari 15 itu yang diambil. Iya, dari yang awal itu
sekitar berapa ratus aku lupa, cuman di beritanya ratusan gitu. Nggak tahu ratusan itu berapa banyak gitu ya. Berapa pendaftar? Ratusan. Kayak baper aja. Pokoknya itu sih, dari ratusan diambil 15 orang wawancara, baru diambil 2 orang. Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan profesor ya. Iya, kayak gitu. kita ini modelnya beasiswa profesor ya karena profesor butuh. Kalau nggak butuh ya Butuh enggak. tenaga. Butuh orang. Tapi sebenarnya ada case juga yang seleksinya itu nggak formal gitu, kayak misal beberapa teman kita kan ada yang ngirim email aja ke profesor, terus nanti direview sama profesor, terus akhirnya diwawancara atau di gimana atau langsung diterima, itu tergantung profesornya masing-masing. Tapi bisa juga kalau kalian pengen nyoba buat apply beasiswa profesor, langsung ngedirect email profesornya juga bisa. Soalnya kebanyakan kasusnya sekarang kayak gitu, gara-gara kan ya corona, terus profesor juga nggak bisa buat langsung nyari ke masing-masing negara gitu kan. Jadi lewat email kayaknya sekarang banyak yang modelnya kayak gitu deh, teman-temanku juga. Itu salah satu beratnya di beasiswa prof daripada beasiswa lainnya adalah kita harus berangkat. Maksudnya kalau mau beneran dapetin beasiswa ini, berangkatnya harus membengkak gitu. Soalnya ngirim doang udah 500 sampai 700 bahkan kalau butuh waktu cepet kan biasanya